Shalom. Waduh, kurang semangat. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan ya. Oke, silakan duduk semuanya. Teman-teman apa kabar? Luar biasa. Yang lapar katakan amin. Oh ya udah, kalau kita makan aja yuk. Pupung deket Mega Mall ya. Oke teman-teman, salam kenal ya. Saya ini mungkin kali pertama di tempat ini, tapi ke Kalimantan sudah 4 kali. Sampit pernah, Berau pernah ya, dan juga terakhir Bontang pernah, Malino pernah, dan hari ini puji Tuhan pertama kali ke Pontianak. Weh ya, ternyata luar biasa, Pontianak maju sekali loh ya, hebat banget. Dan juga terima kasih buat Pastor Michael ya, yang sudah memberikan satu support yang begitu luar biasa buat saya bisa sampai tempat ini. Salam kenal ya, saya Iwan Ang. Teman-teman boleh panggil saya Koko, ndak apa-apa biar dekat ya. Soalnya nggak kenal maka nggak sayang, yang sayang saja belum tentu jadian ya. Oke, asik. Ya maklum teman-teman, di Surabaya banyak ngatasi anak-anak muda yang jatuh dalam percintaan ya. Saya mau katakan bahwa putus cinta itu nggak sakit, setuju? Oh, enggak sakit. Putus cinta itu enggak sakit. Yang sakit itu kalau sudah putus tapi masih cinta. Betul nggak? Ya kan? Oh betul katanya. Tapi hari ini topiknya bukan tentang percintaan karena kita tidak di hari Valentine ya kan. Tapi nanti kalau Valentine saya bisa di tempat lagi, kita akan adakan seminar besar-besaran. Haleluya ya. Yaitu hari ini kita mau belajar tentang Promises to Abram. Wah ya. Oh ini bisa ya. Arahnya kemana ya? Tim multimedia sini ya. Oke, cedut. Oh situ ya. Bisa berubah? Oh ini sudah on ya? Sudah. Di sini ya arahnya ya, betul ya. Sini apa mana ya? Gak apa-apa dah, ntar tolong dibantu aja deh kalau saya tulisan ya. Oke. Bisa ya, tolong ya. Oke teman-teman, siap dengar firman Tuhan ya, amin? Amin? Amin ya, semangat dong ya. Coba senggol kanan kiri katakan semangat. Semangat ya, oke ya. Yang ngantuk ya, tolong Ko Iwan titip jiwit ginjalnya. Bangun ya. Oke, yuk. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Thank you. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yuk baca sama-sama ya. Oh, Ko Iwan aja baca deh. Yuk. Kejadian 12 ayat 9 sudah dibuka? Ya, oke yuk. Buka Alkitab kudusnya ya kan. Alkitab ya. Oke. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Titik sampai sini dulu. Berarti kondisi Abram sebelum jadi Abraham teman-teman, ini kondisinya sudah enak banget. Sudah PW, sudah mager istilahnya anak muda ya kan. Kenapa? Karena sudah punya family, benar-benar udah punya circle yang enak banget keluarganya. Ayat yang kedua, aku Tuhan akan membuat engkau Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini Tuhan nggak kasih tahu loh, ya kan? Abram aku utus ke Pontianak, sudah pasti. Tapi ini nggak tahu kemana. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan mengutus tanpa sebuah GPS kepada Abraham teman-teman, tetapi Tuhan melindungi dan memberikan protek yang hebat buat Abraham. Ayat yang kelima, ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, keponakannya ya. Dan Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, oke, umurnya berapa teman-teman? 75 ya, oke. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai
di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham tidak meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Ayat yang 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Teman-teman, oke, lihat ke depan semuanya. Berani nggak setiap kita meninggalkan zona nyaman kita? Kadang masih belum yakin ya. Aduh Tuhan, udah nyaman banget nih gua ya. Ini ada gambarnya nih, cetet. Nah, oke, titut. Nah, oke ya. Berani enggak sih kita tuh pindah ke zona yang tidak nyaman? Your comfort zone where the magic happens. Ini yang Abraham alami. Abraham menjadi Abraham. Abraham tuh waktu berangkat umur 75 tahun. Dan waktu ini di ayat 7, di pasal yang ke-17 di mana Tuhan buat perjanjian kepada Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, teman-teman. Di situ mulai namanya berubah jadi Abraham. Waktu namanya dari Abraham itu usianya 99 tahun ya, 90 something. Teman-teman di sini usianya berapa? Waduh, 17 tahun, 18 tahun. WL kita umur berapa? Masih so young and beautiful, ya kan? Semua di sini masih muda dan cantik, ganteng semuanya, ya kan? Wah, kalau Pastor Michael bilang, waduh, ngana pe fasung sekali, ya kan? Pe gagah sekali, ya kan? Nah, ya teman-teman, so lihat, umur 90 something, Abraham baru dapat janji Tuhan. Kata Abraham itu artinya Bapa yang tinggi, Bapa yang agung. Dan kata Abraham setelah Tuhan menerima janji Tuhan, artinya Abraham adalah Bapa segala bangsa, ya itu artinya. Nah teman-teman, ini yang diambil Abraham. Gak ada GPS, gak ada tempat di mana Tuhan nyatakan, gak ada. Tetapi justru dari ketaatan Abraham itu, the magic happens. See teman-teman, ya kadang kita itu gak bisa ngalami janji Tuhan karena apa? Kita terlalu takut ninggalin kenyamanan kita. Zona nyaman kita banyak banget guys, bener gak? Banyak banget besti. Apa contohnya? Mager, apalagi ngulur waktu, apalagi betah dengan teman-teman toksik, halo, apalagi aduh suka dengan kebaperan pribadi, apalagi ya kan banyak sekali anak-anak muda ya kan, apalagi sudah nyaman dengan kehidupan sekarang ini, ya nggak mau lagi yang namanya mematikan daging untuk lompat kepada where the magic happens in your life. Teman-teman perlu sadari bahwa you are very special and there is no one just like you. Percaya nggak? Tuhan ciptakan kamu tuh the one and only itu. WL-nya namanya siapa? Yes, you are, what's your name? Halo? Iya kamu. Kehipnotis nih. Oh, Hawi mau. Perhatian. Ya, namanya siapa? Putri. Ya, perkenalan saya Putra. Putra dan Putri ya kan. Putri, ya kan? Oh, sampai lupa mau ngomong apa. Putri. Oke, Putri, kamu belajar biologi nggak, Putri? Belajar. Oke, DNA manusia itu bisa dilihat dari apa, Putri? DNA. Tahu DNA? Ya, DNA tahu? Oke, bisa apa aja? Dilihat dari apa aja DNA? Kalau misalnya ahli forensik ada orang meninggal nih, dia DNA-nya dari apa? Rambut, apalagi? Darah, ya apalagi? Sidik jari, apalagi? Ya, boleh bantu nih yang depan siapa Besti? Ya, yang pakai kacamata. Siapa namanya? Mesia, apalagi Mesia? Apalagi? Kira-kira itu ya yang kalian tahu kan? Kuku, nah betul. Nah teman-teman tahu nggak DNA manusia itu ada satu yang paling unik. Waktu Koko ikut seminar paduan suara se-Asia Tenggara di Bandung, gurunya ngomong gini, tahu nggak anak-anakku, wow di hadapan ribuan penyanyi-penyanyi di Indonesia paduan suara. Dia bilang gini, DNA manusia itu salah satunya bisa dilihat dari pita suara kita. Ya kan? Percaya atau tidak, Putri ini, coba Putri Shalom. Oke, ribuan tahun yang lalu sampai nanti, maaf ya Putri ya, bukan mendoakan ya, nanti saatnya sudah tiba Putri rumahnya udah jadi dan pulang ke rumah Bapak, sampai jutaan tahun ke depan tidak ada satu DNA yang suaranya mirip seperti Putri. Putri, suaranya tadi Putri nyanyi sama ngomong Shalom, cuman dia yang punya sampai selamanya. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Itu fakta yang harus Anda terima. So, katakan kanan kirimu, kamu kayak martabak. Ngomong, gak apa-apa, kamu kayak martabak. Pakai telur. Balesnya apa? Spesial. Kasih tepuk tangan buat kanan kirimu dong. You are very spesial ya. Gitu dong ya. Ya kan?
Tapi jangan dikasih kacang katanya ya. Takutnya apa? Betul, dikacangin nggak boleh. Kalau sudah sayang nggak boleh kacangin. Cowok-cowok kalau udah sayang harus effort. Ya. Oke teman-teman ya. Jadi janji Tuhan itu selalu datang kepada mereka yang berani melangkah. So teman-teman, hidupmu jangan lagi jadi orang Kristen dan anak muda yang biasa-biasa. Harus di atas rata-rata. Sama-sama ngomong, di atas rata-rata. Lagi, aku harus di atas rata-rata. Yes, oke. Ngomong kanan kiri. Kamu harus di atas rata-rata. Harus di atas rata-rata. Ya, oke. Ya. Ngomong kanan kiri lagi. Semangat. Dah, terakhir sarangi. Saya megang mic gak bisa ya. Oke. Kepencet ya. Oh, kepencet-pencet ya. Sorry. Ini titiknya ini ya, betul ya? Sana ya. Sini ya. Oh, sana. Oh, mulmet ya. Oke. Ya, oke. Oke. Ya. Poin yang pertama, yuk kita langsung masuk pada 3 prinsip ya, yaitu tentang janji Abraham yang Abraham mau ajarkan sama kita semuanya dari Tuhan. Yang pertama adalah apa? Ya, yang pertama adalah janji Tuhan dimulai dari ketaatan kita. Sama-sama katakan amin. Ya, Kejadian 12 ayat 1 berkata gini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Teman-teman, dengerin baik-baik ya. Oke, next slide, tolong bantu ya. Oke, nah. Kok berat banget ya, bantu aja deh Ko Iwan. Pasrah rasanya ya. Oke, mulai bantu Ko Iwan ya. Ini daripada tak makan nanti ya. Oke, nah oke, yang pertama. Oke, kalau Ko Iwan gini tolong diganti ya, bener ya. Ini kode kita ya. Oke, sip. Kalau gini beda, ini ya. Oke, ketaatan itu adalah langkah pertama menuju janji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi Tuhan itu nggak langsung kasih semua detail ke Abraham tadi. Kamu harus ke Pontianak ya, kamu harus ke Malinau ya, kamu harus ke Berau ya, kamu harus ke Kalimantan, ke Papua. No, tapi nggak ada sign yang Tuhan berikan. Di situ Abraham cuma dikasih satu perintah, pergi, cuman itu aja. Tuhan saat menguji kita melakukan sesuatu keluar dari zona nyaman kita, bukan cuma berbicara teman-teman bahwa apa? Oh, Mesia kamu harus pergi ke Jakarta, ke tempat berpindah. Itu mungkin kadang kalau kita berkata, Tuhan nanti aku kerja di mana ya, kuliah di mana ya. Tetapi ini berbicara masalah apa? Lebih dari itu. Zona nyaman bisa berbicara apa? Sikap hati kita, melepas pengampunan, melepaskan doa, melepaskan satu kita bisa memberi kepada orang, keluar dari segala kebiasaan kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, kadang kita tuh nunggu Tuhan jelasin semuanya dulu, tapi Tuhan bilang langkah dulu, baru nanti aku tunjukin kamu sesuatu yang luar biasa. Jujur dulu saya juga sama teman-teman, seusia kalian berpikir juga sama, pingin have fun sama teman-teman semuanya. Punya teman cowok cewek pingin have fun. Masa muda kok dihabisin di gereja. Ada teman saya bilang ini, bodoh banget. Masa muda kok dikasih buat gereja. Justru waktu saya muda saya berikan buat Tuhan. Karena saat masa muda saya berikan buat Tuhan, saya cuma percaya Tuhanku luar biasa. Masa depanku pasti akan dahsyat. Sekarang saya mau tanya di tempat teman-teman Besti, dengerin baik-baik. Ada enggak di sini yang tahu masa depannya seperti apa? Enggak ada yang tahu. Semua Tuhan yang pegang. Maka dari itu saat engkau taat untuk melangkah, do the words of God, masa depanmu akan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Saya enggak akan pernah peduli seberapapun masa lalumu buruknya. Tuhan juga akan tidak peduli bagaimana seberapa keterbatasan dirimu. Tapi asal kau mau taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau, hidupmu akan luar biasa. Ya, amin. Dan poin yang kedua, yuk, oke, 1.2, ya, artinya apa? Janji Tuhan dimulai dari ketaatan kita, yaitu apa? Ketaatan itu butuh keberanian untuk tinggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman tadi Koko bilang apa? Berbicara masalah apa? Emosi kita, rasa pelit kita, rasa gosip kita, emosi kita, rasa kita tuh gak mau melangkah untuk berdoa, gak mau baca Alkitab. Tinggalin itu. Saat kau melangkah, kamu akan dapat, you get something. You will get something dari situ. Firman Tuhan itu dahsyat, men. Hartanya begitu dalam. Koko semakin baca firman Tuhan, semakin cinta sama Tuhan. Tuhan itu kalau sekarang gini, kalau kita di sini kalau semisal udah yang falling in love, ada sudah berpacaran, ada di sini, ya kan? Coba seneng enggak kalau baca teks dari temennya?
Wah, dari bestinya, dari semuanya seneng kan? Rasanya tuh dinantikan tiap hari. Coba ya kan, makanan pacaran tuh rumit, serius rumitnya kan setengah mati. Kenapa kok rumit? Ya kan, lupa ngabarin malam aja sebelum tidur. Beb bobok dulu ya, ketiduran besok pagi lah, itu bener, urusannya panjang, bener nggak Mesya? Ya kan, harus ngabarin, ya, gitu kan. Sleep call, wah gitu kan, wah ketiduran giler-giler gitu kan. Nah, lupa ngabarin, urusannya panjang, serius, ya kan? Itu. Makanya kalau kita mau dengar surat cintanya Tuhan, baca firman. Baca firman, ya. Hari ini kalau misalnya, ya kok aku enggak pernah baca firman Tuhan. Ayo, salibkan dagingmu, baca firman. Tambah cinta sama Tuhan. Dahsyat. Ya, Abraham itu harus ninggalin rumah, kampung, keluarga yang sudah bikin nyaman, teman-teman. Kadang Tuhan itu juga minta kita ninggalin hal yang bikin nyaman. Pertemanan yang toksik, kebiasaan jelek, dosa yang masih disimpan diam-diam. Mau nggak kita keluar dari itu? Yang cowok-cowok mau nggak keluar dari zona nafsu kita yang masih terikat? Nggak gampang loh, jujur li, nggak gampang. Makanya kita butuh Roh Kudus loh. Bentar lagi kan hari Tuhan naik ke surga kan, ya kan? Waktunya pencurahan Roh Kudus kan. Di situ saatnya teman-teman kita mau mengerti satu makna bahwa Roh Kudus, I need you so much. Without Holy Spirit, kita nggak akan bisa lakuin apa-apa. Engkau nggak akan pernah kuat tanpa Holy Spirit. Percaya deh. Ya, oke. Jadi waktu Tuhan suruh ninggalin pertemanan yang toksik, teman-teman, hobi yang bikin jauh dari Dia atau kebiasaan buruk, itu bukan untuk nyiksa kita, jujur bukan untuk nyiksa kita, tapi buat bawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, nah, oke. Next, bantu ya, thank you. Taat itu nggak butuh paham dulu, tapi percaya dulu. Ya, Tuhan, kalau aku keluar dari zona nafsuku bisa nggak? Tuhan, kalau aku keluar dari zona circle temanku ini bisa enggak? Tuhan, aku di circle temanku ini kalau enggak ngomong kasar, kalau enggak mengumpat, kalau enggak ikut menggosip, kalau enggak ikut ngomporin, temanku enggak nerima. Aku bakal dibuang. Kira-kira mau enggak kita do something untuk menyenangkan hati Tuhan? Teman-teman, kemarin anak youth saya ada yang bilang, kok aku sudah menyenangkan hati Tuhan dengan ke gereja, dengan melayani Tuhan. Saya cuma nanya gini, Koko mau tanya sama kamu, kamu sudah menyenangkan hati Tuhan, tapi kamu sudah memuaskan hati Tuhan belum? Dia mikir, beda kan kok? Beda. Tuhan itu gampang disenangkan, tapi Tuhan sulit dipuaskan. Coba sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang sama saya, kita tanya sama Tuhan yuk di hati kita. Tuhan Yesus, hidupku sudah memuaskan hati Tuhan belum sampai hari ini? Bahkan kau Iwan sampai detik ini pun terus rekoleksi diri. Tuhan, jangan sampai aku tidak memuaskan hatimu ya. Beda loh, makan kenyang dengan Pastor Michael dengan makan puas dengan Master Michael, beda. Kalau makan kenyang, Indomie aja bisa, betul. Tapi kalau makan puas, wah, ada satu kualitas yang gak bisa dibayar dan dibeli dengan apapun juga. Amin. Itu yang mau kita berikan sama Tuhan. Ya, hari ini saya semangat loh. Saya gak peduli jumlah kita berapa, tapi saya melihat di depan saya orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ini namanya lemes semuanya. Amin. Lemes semuanya ini tak mulang. Enak doa berkat ini tak mulang. Kok lemes banget. Serius banget, mendelik. Ya, anak muda harus semangat. Tapi saya bersyukur loh, Anda datang di tempat ini memilih meninggalkan zona nyaman. Tuhan perhitungkan. Puaskan hati Tuhan ya. Coba lihat kanan kiri, jangan cuma senangkan Tuhan. Jangan cuma senangkan Tuhan, omong kanan kiri. Jangan cuma senangkan Tuhan, tapi puaskan Tuhan. Ya, jadi Abraham gak tahu arahnya kemana, tapi dia taat aja karena dia percaya sama siapa yang suruh dia. Ya, ketaatan yang sejati itu lahir dari kepercayaan sama Tuhan. Ya, kita taat bukan karena kita ngerti, tapi kita yakin Tuhan tahu yang terbaik. Ya, oke, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Di sini siapa yang inisialnya A? Siapa? Jemaat? Apa? Siapa? Yang inisialnya A siapa? Yuk bantu Koko baca yuk. Boleh ya? Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yuk. Sama namanya? Kacau. Siapa? Acong. Hah?
Jangan canda gitu dong. Nggak enak kita. Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Ya kan? Oke. Yaudah yang nggak apa-apa dah. Yang singer kita yang paling ganteng yuk. Siapa namanya? Nelson. Oh Nelson. Waduh, CP hubungin Nelson. Wah, langsung follower saya pada tanya, loh kok Nelson siapa ganteng nggak, masih single nggak, dari Surabaya tanya sama kamu semua ya. Ya, anak-anak youth koko yang cewek-cewek pada tanya, kok Nelson kenalin dong. Biasanya orang Pontianak tuh kalau nggak ganteng cantik katanya gitu. Nelson sudah tinggi, ganteng, kalau sekali senyum satu provinsi mati lampu. Ya, oke. Tiket 5 sampai 6. Ayo baca. Nelson 1 2 3. Lalu next. Amin ya. Oke. Jadi taat itu nggak butuh paham dulu tapi percaya dulu. Next slide ya. Jadi Tuhan itu ya. Oke next slide. Yuk, Tuhan itu nggak butuh kita ngerti semuanya kok. Dia cuman butuh kita taat sama suaranya. Oke setuju? Masih di slide ini. Nelson boleh maju ke depan. Come on Besti. Yuk maju ke depan saya. Oke sedap ya. Oke ya. Ada kursi di sini Nelson. Dan Koko sudah siapkan satu lembar tentang ini adalah janji Tuhan. Kursi ini adalah tanda lambang janji Tuhan. Oke. Dan selanjutnya nanti gini, Nelson, tujuannya adalah kamu harus bagaimanapun caranya duduk di kursi ini. Cuman gampang kan? Gampang ya? Bilang kecil. Oke, Koko silakan tutup matanya yuk. Michael, oke, sampai nggak kelihatan, ya, oke, ya, gampang, ya, oke. Nelson ini mewakili kita semuanya, termasuk Ko Iwan, ya, oke. Nelson pasti kan nggak kelihatan ya, kok sampai gini, masih kelihatan bang, oke, berarti agak dilebarin lagi, ya, nggak apa-apa, jujur ya Nelson. Diperlebar lagi kok Michael, diperlebar lagi. Ini siksaan ya. Maaf ini di luar skenario bukan Ko Iwan ya. Ini Pastor Michael ya. Oke. Tolong rekamannya dimatikan dulu. Kita mau hajar sama-sama. Oke, diperlebar lagi. Sampai keluar air mata loh. Ya ampun. Nelson sabar ya. Serius bau? Gak apa-apa ya. Oke. Oke. Nelson masih kelihatan? Aman. Ini angka berapa Nelson? Udah tahu betul. Oke, sudah? Oke. Siap. Oke, sudah ya Nelson, jujur deh ya. Oke, sekarang di sini. Nah, oke. Nelson sudah siap? Oke. Tadi ngomong gampang ya, kita akan putar. 1 2 3 4. Oke, stop. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang Nelson bisa nggak cari kursinya dengan hatimu? 1 2 3. 1. Dung dung. Oh. Oh i a. Oh i a. I e. Oke. Lah bingung kan? Bingung Nelson. Oke, stop Nelson. Stop gini. Nelson. Nah, bingung enggak tentang janji Tuhan di mana? Enggak tahu kan di mana kan? Tapi sekarang kalau sebenarnya gini Nelson, ada satu tangan yang pegang kamu. Pegangnya gini ya, Koko ya, bukan gini loh ya. Ya, gini ya. Nah, nanti saya terakhir nih di sini sama Pastor Samuel Sianto dicoret saya nanti ya. Ternyata Ko Iwan ya kan. Nah, dan ada satu suara ngomong sama kamu Nelson. Percaya sama aku ya, aku akan menuntun langkahmu menuju janjiku dengan suara dan cinta daripadaku. Percaya enggak kamu Nelson? Amin. Amin. Percaya enggak amin? Oke, saya lepas tangannya dan kamu akan saya utus kepada satu negeri yang aku janjikan. Oke, percaya Nelson ya? Oke, tadi udah bingung ya? Oke, sekarang ke kiri langkah 3 kali ke kiri. 1 2 3. Oke, dan Nelson sekarang mundur sekali. 1
Dan Nelson, jangan ditamplek-tamplek Nelson, enggak boleh. Tangannya harus di depan di dada Nelson, di dada Nelson. Oke, nah ya kan. Oke, Nelson agak memutar ke kiri sedikit Nelson. Oke, stop. Ke kanan sedikit Nelson. Oke, stop. Agak geser ke kanan sedikit aja Nelson. Stop. Oke, mundur sedikit ke belakang Nelson. Stop. Oke, Nelson, percaya nggak dalam hitungan ketiga kamu duduk percaya sama aku Nelson? Terus kamu percaya aku ini Tuhan Allahmu? Nah, ya. Oke, tiga, dua, satu duduk. Yeay, kasih tepuk tangan buat Nelson. Aduh, Nelson. Kenapa tadi kamu agak ragu waktu disuruh duduk? Lumayan pala saya pecah nanti. Rumah sakit terdekat di mana ya gitu kan? Oke, Nelson, lebih mudah nggak waktu dengan yang Ko Iwan tuntun dengan Nelson cari sendiri? Lebih mudah yang dituntun. Kadang kita seperti itu loh teman-teman, benar nggak Besti? Kadang kita mau, Tuhan udahlah, gua atur garis hidup gua sendiri. Waktu kita garis hidup kita sendiri, justru meleot ke kanan kiri. Tapi saat Tuhan tuntun dan kita mau taat, janji Tuhan terjadi buat Nelson. Amin. Dan janji Tuhannya sudah saya bawakan di sini buat Nelson. Sedap. Tuhan berkati Nelson ya. God bless you. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Ya. Oke, gitu ya teman-teman, nangkep ya sampai sini ya. Jadi kalau disuruh Tuhan taat, melangkah. Suruh doain orang yang sakit di hatimu, melangkah, jangan tahan-tahan, ada berkat spesial, katakan amin. Oke, yuk next point yang kedua. Next point yang kedua, yuk. Ya, prinsip yang kedua, yaitu apa? Nah ini, janji Tuhan selalu lebih besar dari yang kita bayangkan, katakan amin. Ya, Kejadian 12 ayat 2 ngomong gini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat yang luar biasa bagi semua orang. Teman-teman, janji Tuhan itu selalu lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kadang teman-teman kita itu sering apa? Membatasi Tuhan dengan pikiran kita loh. Bener nggak? Ya kan? Banyak kemarin waktu baru hari kemarin, waktu setelah saya firman ya kan tentang Tuhan itu sanggup menyembuhkan setiap kita. Ada satu jemaat datang sama Ko Iwan ngomong gini, Ko aku mau tanya, kalau semisal Tuhan itu baik, apakah kita itu tahu rencana Tuhan itu apa dalam hidup kita semuanya? Saya ngomong gini, gak akan pernah tahu Ci, karena perempuan ya lebih tua, gak akan pernah tahu Ci, seperti apa janji Tuhan itu. Loh, berarti Tuhan gak bisa di logika ya? Saya cuma ngomong, kalau Tuhan bisa di logika, dia bukan Tuhan. Nangkap sampai sini. Ya, jangan pernah mengkalkulasi Tuhan Besti. Apapun yang terjadi, saat Abraham taat, dia tidak pernah melogika Tuhan. Ya kalau nanti aku mengampuni orang, dia tambah nyakitin gua gimana? Iya nanti kalau aku keluar dari circle temanku ini, iya kalau aku tidak punya teman lagi gimana? Iya kalau aku ngelani gereja, kalau waktuku habis dengan masa mudaku, nanti gimana aku gak punya relasi? Iya nanti kalau aku gini, gimana dong? Maka jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau kita mau taat seperti Abraham, dia memiliki satu hal yang luar biasa. Awalnya Sarah mandul kan, betul ya, nggak punya anak loh. Sudah masa menopause mungkin ya, sudah lanjut bagi yang para wanita yang tahu. Sudah nggak bisa punya anak umur 90 tahun, ya kan, sudah kempot semua. Ada mak punya anak gitu, ya kan, nggak ada. Tapi menjadi bapa segala bangsa. Wah, so bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Putri pasti pernah nyanyikan, bagi Tuhan apa? Tak ada yang mustahil. Terus lanjut, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Tuh gak cuma diangkat, engkau dipulihkan Tuhan. Multimedia, brother silakan next. Ya, Tuhan itu bisa pakai yang biasa jadi luar biasa.
Amin, ya kan? Jadi waktu Tuhan kasih janji ini Abraham belum punya anak sama sekali, teman-teman. Tuhan bilang, aku mau bikin kamu jadi bangsa yang besar. Artinya apa, teman-teman? Tuhan itu nggak lihat siapa kamu sekarang. Sekali lagi, Tuhan nggak lihat siapa saya sekarang, tapi siapa kita kalau kita taat. Tuhan akan jadikan kita luar biasa. Amin, teman-teman. Yang kedua, silakan brother. Janji Tuhan itu selalu lebih besar dari mimpi kita. Katakan amin. Pernah nggak lihat ada sebuah gambar? Kok waktu scroll IG, scroll TikTok ya, itu ada sebuah gambar bagus banget. Ceritanya Tuhan Yesus itu sedang di hadapannya itu ada seorang putri kecil, ya kan? Itu putri kecilnya itu Tuhan itu seperti kayak minta sesuatu gini, minta boneka yang dia pegang. Putri kecil lagi tadi Besti itu pegang boneka yang sangat dia sayang, banget teddy bear, ya kan? Belinya di Miniso ya, mahal soalnya ya kan, 300.000 ya kan, pakai uang sangunya dia pertahanin banget. Tapi Tuhan minta gini, anak kecilnya pelan-pelan ngasih tanpa dia tahu di sebelah kiri Tuhan sudah bawa boneka teddy bear yang gedenya lebih besar dari anak itu. Tapi ini bukan berbicara tentang teddy bear, ini berbicara bagaimana saat engkau taat. Bagi Tuhan segala kemuliaan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan apa? Dan tak pernah didengar telinga dan apa? Yang tak pernah. Lanjut. Yes, semuanya. Bagi apa? Ngasihi dia. Oke, stop. Refnya kan Allah sanggup melakukan segala perkara jauh lebih besar daripada kita pikiran, kita doakan ya. Jadi kadang mimpi kita tuh cuman mimpi mau lulus atau lagi mau cari kerja, hidup cukup. Salah enggak? Enggak salah. Tapi Tuhan bilang, aku mau hidupmu tuh jadi berkat bagi orang lain. Enggak cuman diberkati, tapi jadi saluran berkat. Tuhan punya rencana yang sangat gokil dalam hidupmu, tidak main-main. Ya, karena janji Tuhan itu selalu di atas logika kita. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari ekspektasi kita. Ya, so teman-teman, Koko cuma mau bilang gini, tembus setiap kemustahilan, beyond the limit. Ingat omongannya Buzz Lightyear-nya Toy Story. Siapa di sini suka Toy Story? Ada Woody ya kan? Ngomong apa Buzz Lightyear? Ayo, ayo, ayo. Ingat gak Buzz Lightyear ngomong apa? Ingat tak kasih coklat. Koko bawa lagi, ayo. Nah, sing crispy apa sing almond, pilih mana? Nah, pokoknya ada bion-bionnya. Itu mall itu ya. Ayo, ayo, ada yang hafal nggak? Ayo, nggak boleh buka Google ya, nggak boleh. Ayo, ayo, ayo. Sebelahnya Putri, Nelson nggak boleh jawab lagi ya. Nelson sudah dapat, nggak boleh ya. Ayo, sebelahnya Putri, siapa namanya? Nova. Ayo Nova, masa lupa sih? Ayo, ayo. Pastor Michael juga penasaran nih apa ya. Gampang loh. Itu bagus loh meaningnya. Oh, Inggrisnya dong. Nanti lama-lama jadi bahasa Jawa, bahasa Madura Jakarta dong. Ya. Siapa namanya? Deborah. Oke, Deborah jawab. Bahasa Indonesianya. Oke. Ya udah. Terbang dan melampunya. Bukan. Bukan. Menuju tak terbatas dan to infinity and beyond. Siapa betul? Rasanya seneng banget ya dapat ya. To infinity and beyond. Mau tukar crispy boleh loh ya. Ada yang crispy kok bawa, ya kan? Ya, oke, bener. Ya apa, teman-teman harus seperti itu. Itu satu tagline yang begitu dahsyat loh. Dia mainan yang mengerti keterbatasannya dia. Tapi Buzz Lightyear punya satu semboyan yang hebat. Kita harus terbang tak terbatas dan bisa melampaui semuanya itu. Apalagi kita punya Yesus ya. Oke. Ya, next slide silakan. 2.3. Fokus kita itu bukan jadi hebat sekali lagi, tapi jadi apa? Berkat. Tuhan bilang Abraham akan diberkati dan jadi berkat. Baca ayatnya. Engkau akan aku diberkati dan akan jadi berkat.
Tuhan Yesus tidak pernah memberkati kita untuk tidak menjadi berkat. Katakan amin. Ya, makanya saat Abraham diberkati, Tuhan mau dia jadi berkat buat orang lain. Tujuan Tuhan kasih berkat bukan buat pamer, tapi supaya kita bisa hidup, kita bisa bantu dan juga ubah hidup orang lain lewat berkat itu. Bukan soal jadi terkenal, tapi harus berdampak. Ya, anak-anak muda di sini, halo, kita semua anak-anak muda yang hebat, amin. Ya, engkau harus jadi dampak. Katakan amin. Coba kasih tos pundaknya, kamu harus berdampak. Ngomong. Kamu harus berdampak, ya. Kamu harus berdampak, ya. Oke. Jadi mungkin kita tuh ngerasa kecil, biasa, dan nggak ada notice buat kamu. Mungkin di Instagram nggak ada yang peduli, ya kan? Aduh, oh kukira yang kukejar itu nggak aktif, ternyata di privasi, kasihan ya. Tapi Tuhan itu punya tujuan yang besar lewat hidup kita. Untuk apa? Di sekolah, keluarga, gereja harus jadi berkat apapun itu. Teman-teman, lihat Ko Iwan di sini yuk, yuk cari jiwa yuk. Rindu nggak kita kanan kiri kita penuh jiwa? Ko Iwan dari Surabaya rindu loh lihat tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa. Yuk, mau ya? Cari jiwa ya. Belajar berani cari jiwa. Ayo, orang anak-anak muda di tempat ini, jangan mau kalah sama orang-orang di luar sana. Yang kalau ajak jiwa nonton konser K-pop ya kan, wah senangnya bukan main. Tapi kalau buat Tuhan kita harus lebih semangat. Ya, kursi kanan kiri masih kosong. Ajak jiwa. Nggak punya temen kok, keluarga dulu. Adik sepupu, ayo ajak. Datang ke sini, youth kita asik banget. Amin. Yuk ngomong sama-sama, youth kita asik banget. Yes, amin ya. Oke, next slide silakan brother. Ya, jadi kalau rencana Tuhan itu terasa mustahil, itu tandanya kamu sedang berada di jalur mujizat. Katakan amin. Ini gambar ini ceritanya siapa? Hah? Cerita apa? Paulus. Ayo, masa nggak tahu? Petrus, ya kan? Lihat. Petrus waktu disuruh Tuhan berjalan di atas air, dia ragu kan awalnya, tapi saat Tuhan yang suruh dia taat, dia berjalan. Teman-teman dengerin baik-baik. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia melihat Yesus. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia melihat badai dan air di dalamnya. Dia jatuh. Tapi waktu dia jatuh, imannya kan dah taat kan, Tuhan datang, Tuhan tolong. Tuhan gak biarin, ayo enggak. Tapi tolong, ya kan, enggak sampai blebek-blebek gitu, baru sudah mukanya biru baru ditolongin enggak. Tuhan kita enggak pernah iseng sekali lagi ya. Udah 5% saturasinya baru tolong enggak. Ya udah ayo lo, berapa lama kuat lo enggak. Ya kan, udah Tuhan tolong, ayo lo mati lo enggak. Langsung Tuhan tolong, diangkat. Ya enggak dicelupin lagi kan, bukan teh celup, mau angkat celup enggak. Udah angkat itu. Ya teman-teman, ayo berjalan dalam mujizat, berjalan dalam hal yang besar. Ya. Hidupmu luar biasa. Ngomong gini, hidupku luar biasa. Hidupku bukan rata-rata. Yuk, speak blessing buat hidupmu. Masa depanku hebat. Masa depanku sukses. Karena Tuhan besertaku. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Suatu saat Koko harus melihat, nanti one day, nanti kembali ke Pontianak, Ko Iwan pingin lihat kalian jadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Loh, Koko aja semangat, masa kalian punya hidup? Semangat dong, ya. Come on guys, ya. Oke. Ko, aku sering jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, yuk di sini bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa, tapi jangan tinggal dan hidup dalam dosa. Amin. Cepat-cepat bangkit ya. Oke ya. Yuk, yang terakhir, prinsip yang ketiga, yaitu apa? Janji Tuhan itu butuh. Yeremia 29 ayat 11 dulu ding. Yuk. Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang paling sering kali dikumandangkan. Yang inisialnya Y siapa? Enggak ada. Yang inisialnya E siapa? Nelson lagi. Yang inisialnya R siapa di sini? Putri, ya udah Putri aja dibaca ya Putri. Putri baca. Yeremia 29 ayat 11. Yang keras Putri dengan iman yuk.
Weh, luar biasa. Teman-teman, Koko mau tanya nih, siapa di sini yang suka baca komik? Angkat tangan. Putri, Deborah, kok Iwan juga suka, ya kan? Siapa lagi? Singer kita ya. Koko lihat kamu di Instagram loh, waktu kamu nyanyi, kamu terkenal di Surabaya, ya kan? Iya kamu, kan masuk, iya kamu, iya, masa Tuhan Yesus, ya kamu sayang. Namanya siapa bro? Hansel, nama yang bagus, Hansel and Gretel. Hansel, oke. Nah, Deborah suka baca komik. Deborah, pernah nggak baca komik yang happy ending? Nggak pernah kok set ending semua. Ya jangan ya. Pernah ya? Apa? Bersambung ya. Tapi pernah nggak baca komik sampai habis atau satu novel selesai gitu? Nah, Deborah, kalau kamu sudah tahu cerita akhirnya luar biasa dan kamu baca ulang lagi dan melewati masa-masa sulit di karakternya itu, apa yang kamu rasakan? Kamu sudah baca selesai dan kamu tahu kisah akhirnya, dan kamu baca ulang lagi dan melihat karakternya melewati sakit, dikhianati, ditikung, diselingkuhi, wah ditinggal apapun juga, apa yang kamu rasakan? Tapi akhirnya happy nih, apa yang kamu rasakan? Tuh, karena kamu tahu kisah akhirnya kan. Nah, Tuhan juga sama hidupmu Deborah. He knows you well. Tuhan tahu akhir hidupmu kayak apa. Jadi saat kamu melewati lembah kelam, ditinggal teman, disakiti, jangan takut. Karena akhir hidupmu tetap menang dan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Deborah. Deborah bingung ya. Oke ya. Nah teman-teman gitu ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Masa depanku dijamin Tuhan. Katakan masa depanku dijamin Tuhan. Lagi masa depanku dijamin Tuhan ya. Ayo teman-teman, on fire ya. Prinsip yang terakhir yuk, yang ketiga. Habis ini kita makan mie singkawang ya. Oke, jadi gini teman-teman, janji Tuhan itu butuh iman yang aktif. God's promises require active faith. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang punya iman yang pasif. Tuhan suka Nelson dengan orang yang aktif. Karena apa? Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang bergerak. Mau buktinya? Ada lagunya juga kan? Dia ada di dalamku. Putri masa bingung lagunya? Ayo para singer, ya. Excel tahu nggak lagunya kan? Dia mati bagiku, dia bangkit banyak. Terus dia ada di dalamku. Lanjut. Kok dia Tuhan? Belum. Nesan. Habis ini kamu audisi lagi sama Ko Iwan. Masa dia ada di dalamku, dia Tuhan. Langsung lompat, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, baru itu. Audisi lagi nanti habis ini Ko Michael. Ya, oke. Ya itu ya, janji Tuhan itu butuh iman yang aktif. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, jadi teman-teman, oke, next slide yuk. Ya, iman itu bukan cuman dipikirin, tapi apa sama-sama? Abram gak cuma bilang amin, dia langsung ngelangkah dari rumahnya. Kadang kita tahu firman Tuhan, renungin firman, ikut ibadah, tapi ndak ada aksi. Ayo, halo, ya kan? Kalau kita nggak ada aksi, iman tanpa aksi sama saja nggak ada perubahan. Betul nggak? Iman nggak dilakuin sama dengan imannya mati. Firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah. Makanya arti kata taat itu ada singkatannya Putri. Tahu nggak singkatnya TAAT itu apa? Taat kok dibalik apa? Tetap taat. Kodok dibalik apa? Kodok, iya kan? Lah ya bener gak mikir. Iya kan? Iya kan? Nah teman-teman kok bisa mikir kodok apa ya? Taat itu ada singkatannya TAAT. Artinya apa Deborah? Tidak akan aku tanya. Taat. No excuse. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Tuhan suruh engkau layani, layani. Tuhan suruh ngampuni, ngampuni. Suruh doakan, suruh baca Alkitab. Suruh masuk kamar, buat hubungan pribadi dengan Tuhan. Buat hubungan dengan Tuhan pribadi. Saya berani bertaruh dengan iman saya, hidupmu akan berbeda. Ya, hidupmu akan berbeda. Mau buat kebiasaan enggak? Berdoa dan baca firman tiap hari. Siapa yang mau?
Loh, enggak, yang mau cuma saya sama multimedia loh. Sama Pastor Michael, multimedia nomor 1, tak ajarin ya. Dulu saya S1-nya ngambil psikologi teman-teman. S2-nya ambil teologi. Rencana S3 saya ngambil mitologi. Ya, serius mitologi gak ono ya, gak ada. Mitologi ilmu tentang ada Zeus gitu ya. Nah, di psikologi itu bilang gini, kalau engkau mau membuat sebuah kebiasaan dalam hidupmu, buat kebiasaan itu selama 21 hari tanpa berhenti. Berapa hari? 21 hari tanpa berhenti. Jadi 21 hari dari hari ini ya teman-teman ya, tiap malam. Buat 5 menit aja, gak usah lama-lama. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, gak pernah baca Alkitab, Koko challenge, 21 hari ke depan, hiduplah seperti biasa, tetapi baca firman Tuhan, paksa dirimu, excuse, kamu cambuk dirimu, 21 hari itu harus kamu diam, pasang jam berapa, baca Alkitab, mau 1 pasal sehari silahkan, berdoa mau 5 menit dulu, gak apa-apa deh, gak usah panjang-panjang dulu. Ya kan? Atau 10 menit gak apa-apa. Nanti hari ke-22 saya challenge, gak usah berdoa, gak usah baca firman. WA Ko Iwan, apa yang kamu rasakan? Semua youth Ko Iwan sudah tak cambuk seperti ini. Bukan tak suruh, tak cambuk seperti ini. Hari ke-22 Deborah datang sehari. Kok hatiku gak enak kalau aku gak berdoa kok. Gak baca firman, gak enak. Apa yang kamu rasakan? I'm falling in love with Jesus. Wah. Hari ini ada yang jadi penginjil, ada yang jadi leader, bawa jiwa-jiwa, hidupnya berbeda, wajahnya bersinar. Bukan lagi kayak pepaya busuk, enggak, tapi bersinar. Bukan lagi kayak labubu saudara, tapi bersinar. Ya, dan saya percaya teman-teman di depan saya ini orang-orang yang dinanti-nantikan Tuhan. Udah anaknya nyum-nyamaknya kali, semak merengut semua, anaknya nyum-nyamaknya kali. Nah, amin gitu. Semua lihat kan. Ya, amin. Amin ya. Jadi teman-teman, iman harus dilakukan supaya enggak mati ya. Dan yang kedua teman-teman, langkah kecil dalam iman bisa membuka pintu janji yang besar. Wow, amin. Wow, ini tak tulis untuk kita semuanya loh. Koko tulis ini untuk kita semuanya. Semangat ya. Semangat, amin loh. Ya, langkah kecil dalam iman bisa buka pintu janji yang besar. Abraham melangkah one by one, day by day, dan Tuhan buka jalan ke seluruh bangsa. Tuhan bisa pakai keputusan kecil kita kok teman-teman. Kayak kita tuh nolak godaan, kita mulai doa pagi, kita mulai baca firman, kita mau jadi berkat buat teman-teman. Masa depanmu akan something different, believe me. Ya, amin teman-teman ya. Dan Tuhan itu nggak nunggu kita sempurna, Tuhan cuma nunggu kita mau mulai. Sama-sama katakan, one day or day one. Tahu bedanya enggak? One day or day one. Artinya apa? Coba ini. Brother saya luar biasa. Ya. Satu hari atau suatu hari. Satu hari itu apa? Enggak apa-apa. Satu hari, one day or day one. Kalau mau taat sama Tuhan itu ada dua, one day or day one. Artinya apa? Kasih tepuk tangan dong. Saya kasih coklat. Ya. Koko tuh paling suka sama anak-anak muda yang dahsyat seperti ini. Namanya siapa, brother? Kevin. Salam kenal Kevin ya. Ada lesung pipit ya Kevin. Wah, ya kan. Orang punya lesung pipit itu tuh katanya 1000 orang cuma 1 yang punya. Orang punya lesung pipit sampai tua senyumnya tidak akan pernah ngebosenin, selalu manis. Kevin, betul kok, betul, amin. Ya, thank you Kevin ya. Oke, nah teman-teman, jadi day one or one day artinya apa? Nanti aja, one day atau day one. Yes Tuhan, ini hari pertamaku, aku punya hubungan yang intim denganku. Masuk kamar, sembah Tuhanku terhubung denganmu. Lanjut. Selalu melekat di hatimu. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kok Iwan dulu gak bisa nyanyi, percaya gak?
Enggak percaya Putri. Serius tidak bisa nyanyi kok. Saya nyanyi nada dasar G, kuncinya G, jadi kuncinya saling percaya aja deh. Serius, ya kan? Kapan kau yang bisa nyanyi Nelson? Waktu pertama kali, waktu kelas 8, memberikan diri buat Tuhan, dan waktu ditanyain, mau melayani Tuhan? Masih Iwan Junior, mau. Jadi apa? Nata kursi ya? Oke, nata kursi. Pernah, Iwan pelayanan ya? Mau Kak, pelayanan apa? Bersihin WC ya? Bersihin WC. Iwan pelayanan ya? Mau. Jadi apa? Asyir. Akhirnya Iwan pelayanan mau jadi apa? Besok jiwa-jiwa, cari jiwa-jiwa ya, cari jiwa naik sepeda. Wah, dah ke gereja? Belum, ayo sama aku ke gereja. Wah, yang saya ajak sekarang, gak akan pernah nyangka teman-teman. Ada yang hilang? Ada, tapi yang saya ajak hari ini, ada yang jadi gembala sidang, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi orang sukses, macam-macam Tuhan pakai. Dan akhirnya waktu jadi singer, di situ activated Tuhan kasih saya suara yang bisa nyanyi. Dan gak cuma sampai situ aja teman-teman. Akhirnya Tuhan izinkan pertama kali punya album. Dan Tuhan izinkan pertama kali apa? Waktu tahun-tahun itu Tuhan izinkan jadi wakil Surabaya, masuk Jawa Timur, masuk di Akademi Fantasi Indosiar yang ketiga waktu itu di Jakarta. Nggak usah dicari di YouTube, sudah hilang. Jujur Surabaya sendiri pesertanya lebih dari 10.000 orang. Puji Tuhan masuk, terus dijaring lagi masuk Jakarta, dan waktu itu jadi yang finalis, jadi yang Akademi Fantasi Indosiar zaman itu yang ketiga. Dan video klip, beberapa video album rohani Ko Iwan itu ada beberapa produsernya juga dari orang-orang dari Indosiar juga. Masih ada di YouTube ya. So, pernah berpikir enggak kalau itu kita rewind dari seorang anak kecil yang enggak punya pita suara bagus, cuman taat memberikan diri kepada Tuhan. This is my testimony of life. Apalagi umur Anda masih muda, masa depanmu luar biasa. Kalau waktu itu Ko Iwan tidak memberikan diri buat Tuhan, hari ini Ko Iwan tidak mungkin bisa kasih Kevin coklat. Simple kan? Tidak bisa makan mie singkawang sama Pastor Michael. Ini bukan kode ya kok. Biasa, cowok tuh suka ngode ya, yang cewek harus peka. Dan sebaliknya, cewek kadang suka ngode, cowok juga harus peka ya. Oke, ya teman-teman. Oke, yang terakhir, iman tanpa tindakan itu percuma. Katakan percuma. Ya, coba di sini sudah pacaran, tidak ada effort, cuma ngomong I love you. Percuma enggak? Percuma. Istilahnya gini, cuma di WA aja, I love you, I love you, I love you, tapi tidak ada tindakan. Percuma. Makanya bagi cewek-cewek, kalau ingat ya, kalau cowok ngetik I love you, jangan seneng dulu. Kenapa? Kalau dia bisa ngetik hahaha tanpa tertawa, dia bisa ngetik I love you tanpa perasaan. Haleluya. Karena apa? Karena dia mengetik dengan jari, bukan mengetik dengan hati. Haleluya. Rasain. Kenapa pipinya merah? Oh, tertampar kenyataan. Oke, ya. Oke, teman-teman, kita langsung praktek aja deh. Ya, saya tertarik dengan sama namanya tadi? Hansel, atau apa ya? Ya, yang belum dapat coklat siapa tadi? Hansel belum dapat ya? Belum ya Hansel. Multimedia ada yang mau ikut katanya. Oke, multimedia siapa namanya? Chandra, maju ke depan Chandra, kasih tepuk tangan buat Chandra. Yeay, come on Chan. Wih, semangatnya. Kok Sincan sih? Chandra toh. Ya, bentar ya Chan, bentar ya. Bentar, saya tata kursinya dulu. Bentar. Bentar ya. Ini selesai kok. Thank you ya. Bentar ya. Bentar ya. Namanya apa? Chandra ya? Chandra, bentar ya Chan ya. Thank you.
Oke. Nah, Chandra, ini ada janji Tuhan di sini nih. Tuhan kasih kamu janji. Chandra, kamu punya iman bisa kasih janji ini, bisa meraih? Bisa ya. Tetapi namanya iman harus apa, teman-teman? Aktif. Ada syaratnya. Yaitu Chan, kita buat permainan ya. Chandra harus dari level 1, setiap kertas kamu buka dan kertas itu perintahnya, kamu harus melakukannya. Asik. Aku nyesel kok maju. Ya, oke. Siap Chandra? Siap. Oke, sekarang dari level 1 dulu, step sebelum kamu dapat janji Tuhan. Ya, silakan. Set, terima dan buka. Pak. Mungkin sama kamu suka ya. Oke, dah. Oke, baca 1 2 3. Menyanyi satu lagu rohani, rapnya saja dengan ekspresi. Jurinya Putri, Nelson sama Hansel. Oke. Oke, yuk berdiri nyanyi tuh. Gak usah pakai musik, gak apa-apa ya. Gak usah pakai musik aja deh ya. Gak usah pakai musik, yuk. Ya, asam dan garam ya boleh. Yuk, Chandra siap ya, yuk. Strofenya aja deh, yuk. Lagu gereja anak boleh? Oh boleh, gak apa-apa. Apa boleh, ya boleh. Ya silakan. Kita sambut Chandra. Yeay. Oke. Oh, tepuk tangan dulu kasih. Oke, silakan Chandra. Pakai ekspresif ya, ekspresif. Kalau King Kong badannya besar juga. King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya kecil. Itu versi tahun berapa ya? Tapi sayang kakinya kecil. Tapi aneh Chan. Tapi sayang kakinya kecil. Temponya terlambat lagi. Ulang. Janji itu hanya sulit soalnya. Gak apa-apa. Itu lagi gak apa-apa. Oke, lagu boleh ubah lagu? Boleh. Ubah lagu. Ya silakan. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang yang apa Putri? Kau Allah yang layak dipuji. Chandra. Saya malu sebagai penyanyi rohani. Sudah melatihmu puluhan tahun. Sudah King Kong disayang-sayang. Apa tadi? Pastor Michael sampai tepuk jidat ini. Aduh. Kesempatan terakhir. Ulang. Pemanasan tadi. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Nelson perlu tahu ini kita ambil di kunci Z ya. Saya tuh suka loh, Chandra, ku kagum hormat akan engkau. Mantap loh. Vin, all out Vin. Oke, keren, kasih tepuk tangan. Ya. Level kedua silakan dibuka dan baca. Ajak jiwa dengan syarat tinggi badan sama. Ajak satu jiwa dengan syarat tinggi badan sama, silakan. Harus aktif, iman harus aktif. Ayo, silakan. Ini gampang Chandra. Lu langsung Pastor Michael. Nggak boleh Pastor Michael. Harus effort sampai ke belakang. Kok langsung ke papa rohaninya? Nggak boleh. Ya, coba beri dulu. Yang setara harus setara. Iya, kayak anak kembar lu. Oke, maju ke depan. Ajak maju ke depan dong. Maju ke depan. Iya. Udah jambak gini loh, ya. Oke, sudah. Betul ya, coba lihat ke depan. Ya. Jadi setelah sekian lama dua saudara ini berpisah. Akhirnya mereka bertemu dalam satu haru dan penuh dengan cinta dan kerinduan. Gimana kesan-kesan ketemu dengan saudara kembarnya?
Menyesal. Nggak jadi, padahal selanjutnya aku mau ngomong jalinan kasih bersama di sini ya. Nggak jadi, menyesal. Oke, Kevin ya. Oke, sudah bener ya, setara ya. Cute banget loh, mereka berdua sama gitu ya tingginya ya. Oke, sekarang Kevin masih di sini. Sekarang kita buka yang terakhir. Chandra silakan. Beri 3 kalimat encouragement atau penguat. Bukan encouragement. Encouragement. Encouragement kone camlam loy jumlah sungkung kap kalah kiri kap malah bahasa Thailand loh encouragement. Encouragement kayak nonton film Thailand kan. Encouragement. Penguatan untuk orang yang kamu ajak. Ya, kasih 3 kalimat encouragement untuk Kevin. 3 kata-kata penguatan. Kalimat ya, bukan God bless you. Nggak boleh, ya kan? Harus kalimat 3. Apa, dan apa. Silakan. Harus 3. Ya, kan Allah Bapa Putra Roh Kudus kan. Nah, oke. Kuatkan saudaramu. Anggap aja Kevin lagi butuh penguatan dari Chandra. Ya, 3 kalimat. Tiada Tuhan selain Allah. Kok kayak sepupu kita loh, nek setiap maghrib jam 6, ya apa sih? Nggak boleh pas sana, malah langsung nanti kamu gini lah bahaya. Nggak boleh, dikuatkan. Vin, nah lanjutin, kasih clue ya, Vin, bla 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 bla. 3, 2, Vin, bla 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 bla. Vin, kamu, lah. 3 kata penguatan sama Kevin. 3 kalimat, sorry. Oke, 1, 2, 3. Kamu kok udah nangis Azan? Kamu kok udah nangis loh? Ayo Zan, kuatkan lembut hatimu, jangan tawaran kecut. Kevin. Ayo, ya nggak apa-apa, kan itu. Ekspresi. Oh ya boleh. Kevin. Allah adalah penguatanmu. Woi, keren. 2. Kevin. Allah ada untuk segala hal yang kau inginkan. 3. Kevin. Allah adalah jalanmu. Beri tepuk tangan untuk Kevin. Kamu tanggung jawab buat Pastor Michael nangis. Oke, Kevin thank you ya. Boleh kasih hug brother dong. Hug brother. Yeay. Loh, kok gitu? Kasih hug ayo. Persahabatan. Kevin thank you, kasih tepuk tangan buat Kevin dong. Yeay. Oke, thank you Vin. God bless you ya. Urusannya panjang di jambak-jambak. Akhirnya setelah Chandra ya melakukan 3 step, akhirnya janji Tuhan digenapi. Chandra kesini, janji Tuhannya dapatkan, pegang. Nah, yeay. Sekarang Chandra buka dan baca. 1, 2, 3. Masa depan yang cerah dan penuhi harapan Tuhan sediakan. Amsal 23 ayat 18. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan buat Chandra. Tuhan berkati dan dapat coklat. Yeay. Chandra mau rasa almond, crispy atau rasa mie singkawang? Rasa yang pernah ada, puji Tuhan. Ini yang enak, crispy ya. Kita berkati ya, Tan. Yeay. Oke, kasih tepuk buat Chandra. Yes. Oke, enggak apa-apa, kursinya biar gini dulu aja ya. Oke, nangkap semuanya ya hari ini ya. Waktunya sudah habis ya. Oke teman-teman, jadi sekali lagi yuk kita mau melangkah. Jadi langkah iman kita itu sebenarnya sederhana. Kita mau taat atau enggak ya. Oke, selainnya udah habis ya. Next slide yuk. Ya, yang terakhir. Jadi iman itu teman-teman bukan tentang seberapa kuat kita percaya, tetapi seberapa jauh kita berani melangkah. Seperti tadi Chandra, mungkin gak kuat,
Mungkin banyak orang yang enggak mungkin Chandra bisa, enggak mungkin Chandra bisa. Tapi kenapa Chandra bisa sampai ke akhir tadi? Karena dia berani melangkah, berani melakukan apa yang Tuhan mau, berani menyenangkan hati Tuhan, dan berani menyelesaikan hidupnya sampai garis akhir, finishing well buat Chandra. Akhirnya apa? Hidupnya enggak sia-sia. Di akhir hidup Chandra, masa depannya luar biasa cerah dan Tuhan buat kemenangan. Ya, amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ngomong gini, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita tutup Alkitab kita mau datang kepada Tuhan ya.